Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Rudianto. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai Islam dan syariah Islam, di mana manusia adalah subjek dan objek legislasi hukum Al-Quran. Seluruh hukum yang terdapat dalam Al-Quran diperuntukkan demi kepentingan dan kebaikan kehidupan umat, baik mengenai jiwa, akal, keturunan, agama, maupun pengelolaan harta benda, sehingga penerapan hukumnya Al-Quran senantiasa memperhitungkan 5 kemaslahatan tersebut. Disitulah terdapat syariat Islam. Islam bukan hanya doktrin belaka yang identik dengan pembebanan, tetapi juga ajaran yang bertujuan untuk mensejahterakan manusia. Kita memasuki mengenai makna Islam, di mana Islam berakar dari kata aslamu, yuslimu, dan islaman, yang berarti tunduk, patuh, dan selamat. Islam berarti kepercayaan atau ketundukan secara total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang Muslim berarti juga mampu menyelamatkan dirinya sendiri, juga menyelamatkan orang lain. Islam datang ke bumi untuk membangun manusia dalam kedamaian total terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga seseorang yang beragama Islam akan mengutamakan kedamaian pada diri sendiri maupun orang lain, dan juga dapat menyelamatkan dirinya sendiri dan keselamatan orang lain. Kita memasuki dasar-dasar ajaran Islam. Dasar-dasar ajaran Islam itu terbagi menjadi 3. Yang pertama akidah, yang kedua syariah, dan yang ketiga akhlak. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu mengenai dasar-dasar ajaran Islam. Yang pertama akidah. Akidah adalah sistem kepercayaan Islam, atau akidah dibangun atas 6 dasar keimanan yang lazim disebut rukun iman. Dasar ajaran Islam yang kedua adalah syariah. Komponen Islam kedua adalah syariah yang berisi peraturan atau perundang-undangan yang mengatur aktivitas yang seharusnya dikerjakan dan tidak boleh dikerjakan oleh manusia. Syariah adalah sistem nilai Islam yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau disebut sebagai syar'i atau pencipta hukum. Yang ketiga adalah akhlak, di mana akhlak merupakan komponen dasar Islam yang ketiga yang berisi tentang ajaran tentang perilaku dan moral. Dalam pandangan Islam, akhlak merupakan cerminan dari apa yang ada pada jiwa seseorang. Karena itu, akhlak yang baik merupakan dorongan dari keimanan seseorang. Sebab keimanan harus ditampilkan dalam perilaku nyata sehari-hari. Inilah misi diutusnya Nabi Muhammad SAW. Hukum Islam. Hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf, atau orang yang sudah dapat dibebani kewajiban yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dalam hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. Syariat Islam menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umatnya, yang dibawa oleh seorang nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan atau akidah maupun yang berhubungan dengan amaliyah. Keberadaan aturan atau sistem ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah Ta'ala dan hubungan manusia dengan sesamanya, atau aturan tersebut bersumber pada seluruh ajaran Islam, khususnya Al-Quran dan hadis. Klasifikasi hukum Islam. Hukum taklifi dalam Islam dibagi menjadi 5 macam, yaitu yang pertama wajib atau fardu, di mana hukum amalan yang dibebani kepada mukallaf, apabila dikerjakan dia mendapat pahala, dan apabila ditinggalkan dia mendapat dosa. Yang kedua haram.
Hukum amalan yang dibebankan kepada mukallaf, apabila dikerjakan dia mendapat dosa, dan apabila tidak dikerjakan dia mendapat pahala. Yang ketiga, sunnah, yang berarti hukum amalan yang dibebankan oleh mukallaf, apabila dikerjakan dia mendapat pahala, dan apabila tidak dikerjakan dia tidak mendapat dosa. Yang keempat, makruh, hukum mukallaf, hukum amalan yang dibebankan kepada mukallaf, apabila dikerjakan dia tidak mendapat dosa, dan apabila ditinggalkan dia mendapat pahala. Yang terakhir adalah mubah. Mubah berarti hukum amalan yang dibebankan kepada mukallaf, apabila dikerjakan atau meninggalkannya tidak mendapat pahala atau dosa. Sasaran hukum Islam. Hukum Islam memiliki 3 sasaran, yaitu yang pertama, penyucian jiwa, agar manusia mampu berperan sebagai sumber kebaikan, bukan sumber keburukan bagi masyarakat dan lingkungannya. Yang kedua, menegakkan keadilan dalam masyarakat. Keadilan di sini adalah meliputi segala bidang kehidupan manusia, termasuk keadilan dari sisi hukum, ekonomi, dan persaksian. Keadilan adalah harapan dan fitrah semua manusia, sehingga Allah melarang manusia berlaku tidak adil. Yang terakhir, mewujudkan kemaslahatan manusia, atau lebih dikenal sebagai maqasid syariah. Dari sisi bahasa, maqasid syariah berarti maksud dan tujuan adanya hukum Islam, yaitu untuk kebaikan dan kesejahteraan atau maslahah umat manusia di dunia maupun di akhirat. Tujuan syariah. Secara umum, maksud dari tujuan diturunkannya syariat Islam adalah untuk mendatangkan kemaslahatan dan sekaligus menolak kemudaratan dalam kehidupan umat manusia. Konsep ini dikenal sebagai maqasid syariah. Maqasid syariah berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan ini dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia. Islam berarti kepasrahan atau ketundukan secara total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang Muslim berarti juga mampu menyelamatkan diri sendiri, juga menyelamatkan orang lain. Di dalam Islam terdapat syariat yang harus dipenuhi, antara lain syariat yang mengatur hubungan manusia secara vertikal kepada Allah atau hablum minallah, seperti sholat, puasa, haji, serta yang juga berdimensi hubungan dengan manusia, hablum minannas, seperti zakat, dan syariat yang mengatur hubungan manusia secara horizontal dengan sesama manusia dan makhluk lainnya disebut muamalah.